Pertanyaannya bukan lagi apakah personalisasi itu penting atau tidak, tapi kapan kita akan melaksanakan personalisasi. Mengingat pentingnya personalisasi, bagaimana siswa memperoleh materi, memperoleh tingkat kesulitan yang sesuai dengan dirinya, maka cepat atau lambat personalisasi ini akan harus diterapkan di kelas-kelas. Hanya saja masalahnya adalah tinggal waktunya, kapan. Ada banyak tantangan yang terdapat pada personalisasi, tapi perlahan dengan seiringnya berkembang ilmu pengetahuan serta teknologi, ada beragam metode yang bisa digunakan, beragam alat yang bisa membantu menerapkan personalisasi, membuat personalisasi itu semakin dekat dan semakin mungkin untuk dilaksanakan di dalam kelas, tanpa harus guru berlelah-lelah atau bahkan membuat guru jadi kerepotan. Salah satu hal yang mungkin akan kita bahas di video kali ini adalah tentang batasan dari personalisasi itu sendiri. Personalisasi memiliki dua unsur utama. Yang pertama adalah mengenal siswa dan yang kedua adalah memberikan konten yang sesuai kepada siswa. Untuk masalah mengenal siswa, sejauh apa kita harus mengenal siswa? Misalnya, jika kita menggunakan AI, sejauh mana AI itu dapat membantu atau menghandle tugas-tugas kita? Misalnya kita memberikan soal ujian kepada siswa. Soal ujian yang misalnya berbeda-beda. Apakah kita harus tahu nilai setiap siswa? Apakah kita harus tahu jawaban setiap siswa? Siswa A dia menjawab opsi B daripada opsi C. Kita menganalisis masalahnya, kita menganalisis kenapa siswa A menjawab opsi C, apa yang dia pahami, apa yang ada di pikirannya. Atau ketika soalnya esai, kita melihat cara berpikir mereka. Apakah kita harus sedalam itu atau cukup kita hanya tahu nilai akhirnya saja? Oke, siswa A nilainya sekian, nilai B, siswa B nilainya sekian, atau bahkan cukup kelompoknya saja. Jadi misalnya kita menggunakan AI, meminta AI untuk menganalisis jawaban siswa dan mengelompokkan. Oke, siswa A, B, C misalnya dia masuk kelompok 1 yang kemampuannya seperti ini, deskripsinya seperti ini. Siswa D, E, F masuk kelompok kedua dengan deskripsi kemampuan seperti ini. Apakah seperti itu saja cukup atau kita harus sangat mendalam dalam mengenal kepada siswa? Inilah masalah pertama dari personalisasi, yaitu tentang sejauh mana kita harus mengenal kepada siswa. Kemudian yang kedua adalah terkait batasan kita dalam memberikan konten kepada masing-masing siswa. Misalnya anggaplah setiap siswa itu sudah terkelompok, ada 3 kelompok di kelas kita. Nah, sejauh apa kita berkontribusi dalam pembuatan konten untuk memberikan ke setiap kelompok siswa? Apakah kita harus tahu setiap soalnya? Atau justru cukup AI aja yang membuat soalnya dan kita cukup menjadi manajer, menjadi fasilitator untuk bagaimana nanti proses pembelajaran berlangsung. Dua hal ini yang juga mungkin perlu diperhatikan, perlu kita pikirkan bersama terkait batasan. Karena kalau misalnya kita mungkin terlalu dalam, terlibat dalam setiap detail dalam proses itu, maka kita akan jadi kerepotan. Tapi jika ada sebagian tugas kita yang dihandle oleh AI, maka proses personalisasi lebih mungkin untuk dilaksanakan. Yang jadi pertanyaan adalah batasannya sejauh apa? Semoga bermanfaat.